Halo Sobat Bacot, ketemu lagi dengan kita bertiga di NFL Podcast Indonesia. Menjelang game week 1. Aduh, Kemarin jadi kita udah rilis video. udah rilis, bener. Terus banyak pergerakan transfer. Ternyata di 1 minggu terakhir ini setelah kita rilis banyak sekali kejutan buat untuk yang transfernya ya. Jadi secara otomatis kita harus susun lagi rombak ulang untuk segmen kedua. Tapi otomatis segmen ke-1 juga kan artinya ada transfer strategi transfer kita ada yang berubah juga. Betul. Nah, tapi kalian penasaran kan? Tapi nantinya kita akan share di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Instagram sama di Twitter. Jadi kalian bisa pantengin sosial media kita. Untuk strategi transfer kita masing-masing. Draftnya nanti akan kita upload setelah sebelum deadline. Sebelum deadline game Oke. 1 jam sebelum game deadline game week. Oh gitu ya. Transfer. Satu jam nggak mau 2 jam sebelum. Ya bisa lah. Ya pokoknya nanti lihat aja di sosmed kita ya. Instagram, Oke, Twitter. sip. Oke. Gimana, Bay? Yang mau kita bahas nih, Bay? Gimana, Bay? Apa yang akan kita bahas? Mampus. Karena juga kan banyak kejadian-kejadian, terus juga banyak transfer pemain di minggu-minggu terakhir ini nih, terpaksa kita mau nggak mau harus record lagi. Terpaksa ya. Daripada nanti ada netizen, oh tadi mana nih? Kemarin ini kayak gini-gini nih, ini kayak gimana nih? Ah garing banget lu. Oke, jadi kita harus merombak nih, Bay. Iya, harus merombak karena ya kita ngelihat banyak yang berubah, terus juga kondisi tim juga banyak yang berubah. Kayaknya perlu banget bacotin ngerekomendasiin untuk game week 1 tuh berubah dibandingkan yang kemarin. Oke, jadi gue coba review kembali lagi ya, Bay. Jadi kemarin ada beberapa perubahan ya untuk di posisi kiper. Kemarin ada Fabianski, kita ganti ke Ramsdale, Mas Rams. Terus ada apa namanya? Kita masukin lagi striker. Jadi kemarin kita kan pakai 4-4-2 tuh. Kita tambahin lagi strikernya Soton, Adams. Oke. Kemudian Frederick kita keluarin, ganti siapa? Sturridge. Kemudian ada lagi Vinagre ini kenapa kita keluarin nanti kita lebih dalam ngelupasnya gimana. Kita ganti Justin. Dan Pereira kita keluarin juga, kita ganti dengan midfielder Arsenal, Saka. Dan yang terakhir ada di posisi back Tierney kita switch ke Boli gitu. Oke, gimana nih? Kita coba dari posisi kiper dulu ya, Bay? Iya boleh. Oke, di posisi kiper itu ada Ramsdale. Besok akan melawan Wolves ya. Gimana nih? Dia mau jelasin apa gimana, Bay? Kalau gua sih aja ya. Soalnya gua punya alasan nih. Kalau yang lain gua nggak punya alasan. Jadi gitu. Gua cuma bahas kiper doang. Selanjutnya berdua jawab. Mati gua. Jadi kalau gua sih Ramsdale, kenapa Ramsdale? Satu lebih ke defensifnya Sheffield ya. Iya. Sheffield itu kan tidak kehilangan backnya. Ya, untuk di game week 1 pun belum ada berita bahwa ada backnya yang cedera. Terus mereka juga yang nggak tahu baru mendatangkan si Ethan Ampadu, tapi nggak tahu kayaknya sih nggak main sih untuk back untuk cadangan aja. Cuman menurut gua dengan komposisi yang hampir sama, cuma kehilangan si Henderson aja, menurut gua Sheffield masih peluang untuk clean sheet-nya masih gede. Dan juga lawannya Wolves, memang walaupun Wolves itu bagus kemarin, bagus kan, cuman di akhir musim udah mulai agak lembek untuk penyerangannya. Terus di awal musim pun kalau awal musim kemarin mereka telat panasnya gitu. Jimenez, Jota itu telat panasnya. Jadi menurut gua peluang untuk game week 1 untuk defensifnya Sheffield itu masih oke banget. Makanya kita pilih Ramsdale. Oke, selanjutnya silakan kalian berdua. Kemudian ada Alexander Arnold ya. Ada Arnold karena dia Alexander Arnold gitu.
Gimana Bay? Apa perlu kita jelasin lagi apa gimana? Kemarin kan kita udah jelasin di video kita sebelumnya. Apa kita skip aja? Singkat lah, singkat. Ya Alexander Arnold kemarin juga kan kita juga makin memperkuat, selain juga dia kan sangat penting ternyata di Liverpool kelihatan dari preseason, dan juga kemarin pas National League itu cukup waktu bermainnya 85 menit tuh pertandingan kedua kayaknya langsung dimainin sih. Gitu. Iya untuk Arnold. Kemarin kan assist terbanyak juga kan biasa. Iya, Apalagi Liverpool biasanya kalau game week awal kan lu tahu kayak meledak gimana. ya. Meledak dia. Oke, lanjut lagi ada back Leicester, Justin. Ini harga 4,5 M ini. Jadi kita strateginya formasinya 3-4-3. 3-4-3. 3 back dulu. 3 back dulu. Oke, Justin gimana? Justin, Bayu deh, gua nggak ada jawabannya. Justin karena kan buat short term plan ya, selama Pereira masih cedera, kayaknya si Justin masih main lah. 3-4 game week sih prediksi gua. Dia masih main lah, masih aman. Terus juga gue lihat kemarin West Brom pas di preseason, gue harapannya Pereira bahaya. Pas gue lihat memang bahaya, tapi dia sendiri doang yang bahaya. Kayak nggak punya striker gitu. Si Austin, terus penyerangnya juga satu lagi tuh nggak ada bahaya-bahayanya, kebanyakan longsot, dan gue rasa Leicester ada kemungkinan untuk clean sheet sih. Makanya kita ngambil Justin. Sebelumnya kan kita masang Vinagre ya. Kenapa kita switch? Kenapa kita ganti ke Justin itu karena Vinagre itu belum tentu ini juga kan. Belum tentu Starting juga. Wolves habis transfer kan? Iya, habis transfer juga. Iya, habis transfer 2 back, dia back kanan sama back kiri lagi. Jadi gue agak meragukan sih buat Vinagre ini. Jadi gue kayak untuk appeal untuk ngambil Vinagre tuh kalah sama Justin. Jadi kita ngambil keputusan untuk ambil Justin aja. Oke, karena ada beberapa transfer baru dari Wolves ya, dan posisinya terancam. Jadi untuk masuk line up itu agak susah gitu. Oke. Next ada Boli menggantikan Tierney. Boli menggantikan Tierney. Nah, ini Tierney juga alasan kita lepas kenapa, Bay? Tierney kita lepas karena sebenarnya sih pengen bagi resiko sih, karena kita kan ada ngambil Arsenal 2 pemain nih. Tierney kita agak lepas, dan gue juga agak mikir-mikir misalkan tim dari promosi biasanya sih memang lebih motivasi sih, dan gue ngelihat Fulham belum terlalu kelihatan sih, tapi buat ngebagi resiko kayaknya Tierney kita ganti ke Boli, karena gue mikir Wolves lawan Sheffield nih agak minim gol harusnya sih. Iya. Apalagi kan dengan kondisi Sheffield nggak punya striker juga kan. Ya. Ada sih, cuman nggak terlalu real banget. Kalau Sheffield gue tuh ingatnya pasti ke devnya. Defensifnya bagus. Tapi nanti kita lihat apakah nanti setelah ditinggalkan si Henderson balik nih ke MU. Apakah masih sebaik kemarin atau memang malah makin bagus gitu. Oke, sip. Lanjut, kita ke posisi tengah. Ada Son. Siapa Son? Son, putranya Tottenham. Son ini karena eksplosivitasnya sih. Gitu ya. Dan lawannya kan Everton. Ya kan, Everton Pickford kemarin di Nations League juga menurut gue nggak terlalu bagus lah mainnya. Terus dari gaya mainnya Tottenham yang masih belum kehilangan siapa-siapa kan. Terus Harry Kane-nya juga masih terlalu baru main kemarin di Nations League. Jadi menurut gua peluang untuk cetak golnya lebih besar di Son gitu. Di sana. Oke. Next ya. Masih sama, ada Aubameyang. Kenapa Aubameyang lawannya Fulham? Lu tahu gimana ntar? Sekarang Arsenal udah makin membaik permainannya di bawah asuhan Arteta. Dan gua rasa memang Aubameyang juga bakalan show off buat lawan Fulham juga nggak terlalu ini sih di game awal menurut gua sih. Apa ada jawaban lain dari Bayu? Mana Bay? Ya Fulham kan harusnya dia pengen nyerang dong di kandang, juga kan pembuktian tim promosi nih. Dan Arsenal tuh sangat gimana ya, comfortable dia di pas preseason, terus juga pertandingan sebelumnya kalau ngelawan tim yang menyerang tuh enak gitu loh. Aubameyangnya geraknya tuh apalagi dari kiri kan. Nah, dan gua rasa sebenarnya sih kapten material sih
ini Aubameyang dan Salah. Jadi misalkan kita nggak ngambil sama Aubameyang tuh bener-bener gimana ya, nggak baik lah kalau menurut gua. Momentumnya bagus ya? Iya, momentumnya juga lagi bagus, terus juga ngelawan tim yang menyerang. Dan Arsenal sih comfort sih kalau lawan Fulham, gua rasa Aubameyang bisa poin di sini. Oke, sip. Mungkin udah cukup jelas ya. Kita beralih ke Next pemain Salah, Egyptian captain ya? Baba Raffi nih. Mohamed Salah. bener Mohamed Salah. Mohamed Salah gimana nih? Salah ya, orang ngelihat mungkin di preseason ya. Jadi kayaknya kebagi nih di dunia FPL dengan Salah atau tanpa Salah. Kalau gue sih gue tetap pakai Salah. Pengen preseasonnya seburuk-buruk apapun, Salah udah dari 3 musim yang lalu setiap pertandingan pertama pasti nyetak gol, apalagi main di Anfield. Iya sih. Rekornya bagus kan kalau di game week 1 tuh dia. Iya, rekornya bagus. Oke, next kita ada pemain tengah Arsenal, Saka. Jadi kita keluarin, tadinya kita masukin Pereira, kita ganti dengan Saka. Ya. Kenapa kita ganti? Kenapa coba? Pereira kan kita tahu memang dia pengatur serangannya di timnya. Bro. Cuman ada beberapa kendala sedikit dari analisa kita karena West Brom ini strikernya juga kurang greget gitu loh. Walaupun dia tukang yang udah ngambil semuanya di West Brom, si Pereira ini pengatur serangan lah, inilah itulah, bagi bola, ngubin lah kata Bayu semuanya. Cuman kan sayang nggak ada strikernya dia. Gitu. Jadi kita ganti ke Saka. Gimana, Bay? Ya, Saka kenapa kita ambil? Gue mikir dia tetap bakal dipercaya sih sama Arteta. Walaupun misalkan kita berharap dia main sebagai penyerang kanan sih ya, penyerang kanan. Tapi ada yang nanya, "Bang, gimana misalkan yang main PP di sebelah kanan?" Karena kan udah training kan. Gue mikir walaupun misalkan PP main di sebelah kanan, si Saka nih pasti diutamain dibandingkan si Maitland-Niles untuk ngisi posisi di kiri. Posisi di kiri. Misalkan main 5 back kan harusnya 5 back kan, karena selama Arteta belum nemuin pemain nomor 10, gua rasa Arteta bakal main 5 back terus. Pasti Gitu, nanti ada pertanyaan, Bang, kenapa nggak Willian aja? Willian pun sekarang mau main belum ketahuan dia mau ditaruh di mana. Pojokan, Bay. Iya, makanya belum kelihatan main di mana. Saka yang punya form bagus, terus juga harga segitu, asis kemarin 2 kan selama preseason. Gue rasa sih masih bakal dipercaya. Biasanya kalau anak muda kayak gini udah dapat momentum terus dipatahin malah nanti jelek. Iya, benar sih. Di U21 dia bagus mainnya sama Nketiah berdua sama si Saka. Tapi gue lihat kan si Saka di U21 kemarin main bagus dan pertandingan terakhir nggak ada tuh. Kita belum tahu nih. Gue takutnya sih injury, tapi gue sih firasat gue paling tinggi dia balik duluan ke Arsenal. Jadi Arsenal kayak ada perjanjian gitu ke U21-nya England. Wah, ini nih hasil pertapaan juga. Apa orang dalam? Orang dalam ya? Iya, gue nyari informasi lah. Karena Tierney juga kejadiannya kayak gitu. Tierney juga kejadiannya kayak gitu. Si Saka nih pulang duluan. Kenapa pulang duluan? Tadi gue ngelihat barusan rilis jersey nomor 3. Si Saka kampret ini ikut foto ternyata. Loh, bisa aja dari minggu lalu. Enggak, baru di Instagram baru di share. Masa iya di minggu lalu kayak netizen 62. Let post ya kan, let post. Gua rasa sih si Saka kayak ada perjanjian karena pengen dimainin oleh Arteta di game week 1. Perjanjian antar ini ya, antar timnas sama Arsenal ya? Iya. Kayak perjanjian lu sama Jin kan? Anjir, bawa-bawa, jadi kasih tahuin dulu dong. Ada perjanjian. Ini kita masih ada episode sampai 30 lah. Jadi kasih tahuin dulu. Gitu. Oke ya. Gimana? Saka udah cukup jelas kali ya? Baik. Iya. Saka udah oke. Oke. Saka laka bum bum. Adams. Kemudian Adams nih. Kita masukin nih. Aduh. Bos. Adams.
Gimana, Bay? Lagi asyik. Gak apa-apa, yang menjual. Nah, Soalnya kan kalau gue kiper doang lagi, Ramsdale. gue tadi udah boli. Adam sekarang gini, gue mikir pengalaman kayaknya dari musim lalu tuh penyerang value tuh under radar gitu loh, penyerang value dibandingkan kita berharap penyerang gede. Musim lalu kita berharap siapa sih? Aguero, Kane, segala macam. Malah yang poin si kampret ya kan, kayak si Puki lah, malah Nah, gue coba mencari itu dengan manage resiko sih, ngebagi resiko dan ngambil kesempatan, nyebarin kesempatan gitu. Dan Adams ini selama preseason dia main lebih tombak dibandingkan si Danny Ings. Dia lebih sering di ujung tombak di kotak penalti dibandingkan Danny Ings. Dan lawannya Palace dengan back yang masih banyak yang cedera. Sebenarnya pertandingan Palace lawan Southampton ini dua-duanya banyak yang cedera nih. Tapi saling Terutama Palace. Baik, tapi kalau misalkan dari Southampton nih ya, kan tadi lo bilang si siapa? Adams ini kan jadi ujung tombaknya. Tapi kalau di akhir musim kemarin itu beda nggak sih mainnya? Si Danny Ings kayak sekarang juga Danny Ings-nya agak mundur di belakangnya si Adams. apa saja Beda, jadi agak mundur. Jadi agak mundur sekarang. Pas Akhir-akhir kemarin, ya? musim kemarin. Kemarin si Adams yang main si Long. Oh iya. Yang main Long, Adams kayak dapat performanya itu pas bener-bener akhir-akhir lah, game week berapa ya? Game week 35 apa 36 gitu. Nah, itu dapat performanya pas di preseason ini pun dipercaya dia. Dan gua rasa sih si Hasenthal ngelihat Adams ini punya potensi dan kayaknya dapat lagi formnya, terus juga kepercayaan diri harusnya dipercaya dulu di game week 1 gitu. Oke. Sip. Cukup kali ya? Penyerang kebanggaannya kami. Werner. Ayo. Werner dulu. Werner nih. Tadi sama sih kemarin. Iya, alasannya kemarin udah dibahas ya. Kalau misalkan pengen tahu alasannya ya lihat aja di video sebelumnya. Gimana, Bay? Kita jelasin apa gimana, Bay? Jelasin dikit aja. Ya udah. Alasannya karena Werner ganteng. Nah, karena Werner satu pasti starting di Chelsea. Terus Lagi bulan madunya sama Lampard ya. Terus yang kedua juga di preseason lawan Brighton dia nyetak gol. Iya. Ya kan. Terus waktu lawan Brighton pergerakannya pun sering kosong gitu. Kosong, cuma emang nggak dapat operan. Nah, menurut kita nih dengan cara main yang sama, potensi Werner untuk nyetak gol juga tinggi gitu. Terus alasan yang kedua kemarin juga di National League dia nyetak gol buat Jerman kan. Iya. Terus ada tandemnya sekarang, kayak Havertz sudah masuk. Pemain kesayangannya Bayu. Oke. Jadi ada Jerman connection gitu. Kira-kira bakal main gak sih, Pak? Menurut lu? Kalau menurut gua Havertz langsung main sih. Ini. Ziyech masih cedera ya? Ziyech itu masih ya. Ziyech masih cedera. Oke, menarik sih. Ziyech cedera, Pulisic juga kemungkinan masih. Ini gue curiganya Chelsea ini strategi transfernya mau ngumpulin fans base cewek gitu. Fanbase cewek. Datangin Werner ganteng ya, kayak Havertz juga kan ganteng gitu. Besok-besok datangin Werner. Iya, Cok. Dia kan kayak begitu Chelsea. Gue ngeliat anjir nih enggak sembarang beli. Paling ganteng Kante tapi kan. Iya, dia tuh ngomong-ngomong Havertz mirip sama lu, cuy. Iya, emang dia ngomong-ngomongnya gitu dia mirip deh tuh. Udah, kita di samping loh. Dan gue rasa sih Chelsea kan tadi gue ngeliat press conference-nya barusan Lampard bilang si Azpilicueta, Chilwell sama Pulisic masih konvensional, masih belum tahu, masih. Dan kayaknya Lampard juga lebih nyiapkan melawan Liverpool dibandingkan melawan Brighton. Ya. Gue awalnya sih pengen ngambil Odoi, jujur gue pengen ngambil Odoi. Gue juga ada beberapa draft gue ngambil Odoi, tapi gue mikir walaupun misalkan Pulisic masih kurang fit, kayaknya bakal dikasih waktu bermain, entah nanti si Odoinya ditarik menit 60 atau menit berapa. Tapi yang jelas sudah siap sih, udah terlatihan, tapi nggak mau terlalu gegabah gue rasa, karena mereka lebih nyiapin melawan Liverpool dibandingkan melawan Brighton. Gue mikirnya seperti itu. Iya sih pasti. Oke.
Lanjut ada terakhir Ayo. Underradar juga sih ini orang. Ya, itu alasannya tadi sih kita mau membagi resiko ya. Membagi resiko, nggak ngambil apa. Asalnya kan kita ngambil ada Danny Ings kan, 4-4-2 episode sebelumnya. Nah, ini Ings ini kita pecah menjadi 2 pemain gitu. Kayak Hazard dijual dipecah menjadi Havertz, Werner ya kan, sama Ziyech gitu. Jadi kita memecah resiko dengan harapan, dengan target itu supaya masing-masing penyerang ini kita bisa nyetak gol gitu. Kita mengharapkan masing-masing mencetak gol, total kan 3 gol. Dibandingkan Danny Ings yang hanya mencetak 1 gol gitu. Itu alasan secara tim. Alasan secara personal ada nggak? Bayu. Ya itu udah dibagi kita resiko karena gue mikir game week 1 untuk season ini sangat sulit ya buat dinavigasi ya. Bener deh. Bener. Sulit karena pre-seasonnya mepet, terus juga pemain banyak yang cedera, terus juga jadwalnya. Jadwal juga nggak terlalu meyakinkan. Banyak perubahan pemain, transfer, sangat susah sih. Jadi gue rasa sangat bijak buat ngebagi peluang nih, nyari-nyari peluang. Dan peluangnya gue rasa value buat di striker sekarang dibandingkan value di back. Awal kan gue bilang kan value di back kan, tapi back lama-lama mulai terkikis. Gue mikir malah banyak striker nih yang harga 6.0. Oke deh, gue ambil 3 aja, gue mikir kayak gitu. Oke. Cukup ya? Cukup. Jadi untuk Ayo sendiri, Ayo gue rasa di ujung tombak sekarang ngambil penalti dan juga ngambil free kick juga kadang-kadang. Itu sih. Dan gue rasa Ayo bisa poin sih harusnya itu. Poin juga. Jadi untuk kapten kita siapa? Kapten ya. Kita pemilihan Jinjeng yang biasa nongkrong di sponsor kita di Babara Bisli. Kayak Babara Bisli. Udah tahu kan siapa Bay? Muhammad Salah. Muhammad Salah. Jadi kita percayakan ke Muhammad Salah untuk kapten game week 1. Alasannya karena yang tadi. Terus rollback aja, ada alasan. Game week 1 pasti meledak. Oke, sip. Mungkin cukup kali ya. Udah cukup. Jadi untuk episode 1.1 ini di musim 2020-2021 karena banyaknya pergerakan transfer, gue ulang lagi nih, kita mengambil keputusan untuk menerawang lebih dalam lagi. Jadi yang tadi kita tampilkan adalah hasil terawangan kita, hasil diskusi kita juga, dan hasil penglihatan kita. Semoga bisa berguna lah buat game week 1 nanti. Gitu aja. Perlu diingat, ini tim untuk game week 1. Game week 1, betul. Game week 1 aja. Game week 1 aja. Kalau untuk draft kita gimana? Kenapa? Kalau untuk draft kita gimana? Kalau untuk draft kita kan banyak yang nanya ini. Draftnya gimana? Draft masing-masing ini nih. Nah, untuk tim kita itu rencananya nanti kita akan share masing-masing, tim gue, tim Fahmi, tim Bayu itu akan kita share di sosial media kita masing-masing. Di sosial media Bacotin lu mau bansos lu. Kita akan share di Bacotin. Siap. Menjelang deadline per game week. Dan ini menarik juga nih. Gue ngelihat sekarang banyak juga channel-channel YouTube untuk FPL. Keren. Bagus. Dan banyak tips dan triknya. Betul. Kita nih dari tips dan triknya gimana nih? Tips dan trik Bacotin. Kasih tahu, Bay. Gimana, Bay? Ada enggak? Please satu aja dah. Kita belum pernah bikin tips-tips loh. Kita langsung ya, misalkan kita udah mikirin rekop tuh udah dipikirin semua tipsnya udah itu ya. Tapi buat per game week gue coba ngasih tips deh yang nggak dipikirin, yang nggak bisa didapat dari tempat lain deh. Apa tuh nggak bisa didapat dari tempat lain? Apa penasaran gue belum tahu. Misalkan nih buat tips pertama di kita episode sekarang, lu misalkan main dengan cadangan mati, sebisa mungkin cadangan mati itu dengan kepemilikan yang kecil. Pemilikannya kecil. Iya. Rata-rata gue lihat di Indonesia, di dunia mereka ngambil Nilan, Davis yang kepemilikannya tuh besar, 20% lah, 25% lah, ya kan? Kenapa? Karena kemungkinan untuk turun harganya itu lebih besar. Oh iya benar. Sedangkan
lu itu ngarepin pemain itu mati dan gak bakal main, tapi dia ngurangin value, itu sangat penting. Nanti setelah lu wildcard, lu pengen ganti pemain tuh ngerugiin tim lu sendiri. Jadi kalau mau ngambil yang mati, ngambillah pemain entah dari siapa, dari Tegal, dari Situbondo, kayak pokoknya yang kepemilikan kecil lah. Kepemilikan paling kecil sebisa mungkin. Pemilikan Gitu. paling kecil dengan harga paling murah dengan pemilikan paling kecil gitu ya. Kalau Lukaku ada Iya. harga 4,5 lu ambil dah Lukaku, nggak apa-apa. Gitu. Sanchez lu ambil. Sabar ya, sakit hati banget. Karena kan kita ngarepin pemain mati kan nggak ngeganggu tim kita kan. Ya. Beda kita ngarepin pemain dengan harga murah tapi dia main, itu beda. Kepemilikan besar nggak apa-apa. Tapi ini kan kita ngarepin pemain mati sebisa mungkin ngambil kepemilikan kecil karena potensi untuk harganya turun tuh lebih kecil. Gitu. Itu tips. Gila. Gila. Belum Emang pernah, kan? belum pernah gua dengar ada tips cadangan mati. Iya, belum ketemu. Oke. Tips cara Menarik, ya? mengambil cadangan mati. Orang pikir Menarik, ya? cara cari diferensial, kapten. Cara memilih cadangan mati. Cadangan mampus. Cuma di Bacotin FPL. Oke. Emang. Mungkin untuk episode kali ini cukup kali ya. Cukup ya. Cocok. Oke. Terima kasih banyak. Subscriber kita juga udah mencapai 900 dan mohon bantuannya, supportnya biar kami bisa tetap berkarya. Sisa 60 subscribe lagi kita nyampe 1000. Wih. Jadi terima kasih banyak yang sudah join liga kita dan memang sudah menjadi pendengar setia kita. Mudah-mudahan kita tiap minggu masih bisa terus eksis Ya. dan menghadirkan Tips. tips dan saran-saran serta line up yang betul-betul nanti mendukung di game week selanjutnya. Gitu aja. Makasih. Makasih. Dadah.